gimana tuh kita cara mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, caranya itu paling tidak pesan, iya, pesan dulu ya di aplikasi online. Bisa ada itu, ternyata ada. Selamat Anda mendapat Lailatul Qadar. Wah, aku happy. Nah, gitu. Jadi memang kita harus memesannya melalui amal-amal kita. Nah, benar kan? Nah, jadi dan belum tentu semua mendapatkannya. Karena malam Lailatul Qadar ini malam yang misterius. Kita nggak tahu kapan, karena ini ujiannya gitu. Oh, misteri gas gitu, Bib. Nah, kaget, kapan nih kita nggak tahu. Karena ada yang berpendapat bahwa di seluruh bulan Ramadan tuh disimpannya. Dari malam pertama sampai malam terakhir. Ada yang bilang di 10 terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Tapi yang paling kuat pendapat yang menyatakan 10 hari terakhir di malam-malam ganjilnya. Nah itu kita kan nggak tahu, makanya iya. Itu kalau orang dapat tuh kriterianya apa, Bib? Ciri-cirinya? Nah, jackpotnya. Pertama Jadi disimpan ya. Kenapa disimpan? Itu agar kita kemudian ya udah ke-trigger untuk membiasakan diri, membentuk habit untuk beribadah. Sehingga gak cuman pas malam Lailatul Qadar doang ibadahnya, tapi di malam-malam lain. Cara mendapatkannya itu 3 riwayat Sayyidah Aisyah. Yang pertama adalah mencontoh kepada Nabi Muhammad meningkatkan kualitas amalnya. Jadi semua amalannya itu ditambah. Yang biasanya sedekahnya 1.000 jadi 10.000. Sholat sunnahnya sekian ditambah sekian. Pokoknya ditambah semuanya. Ngajinya yang biasanya selembar jadi 10 lembar. Kemudian yang kedua adalah mengencangkan ikatan sabuk. Biar apa, Bib? Nah, ini. Nahan lapar. Enggak. Jadi kedodoran. Enggak. Apa dia lagi kendaraan kenceng? Jadi kenapa itu maksudnya menurut para ulama adalah artinya tidak meniduri istrinya. Tahan. Untuk fokus ibadah yang kayak baca Quran dan lain sebagainya. Yang ketiga itu Nabi membangunkan keluarganya untuk kemudian ikut berlailatul qadar bersama, karena semua yang berjamaah pahalanya itu 27 kali lipat lebih. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi. Kita mencontoh itu. Nah, ciri-ciri orang yang mendapatkannya, kalau orangnya ya seperti yang tadi Nope tanya, ada 2 itu. Yang pertama adalah dia merasakan damai pada dirinya dan memberikan kedamaian kepada orang lain. Jadi setelah mendapatkan dia damai hatinya dan mendamaikan orang lain, walaupun ada cicilan pinjol, rumah belum dicat, apa cuma damai, tenang. Yang kedua, dia berubah menjadi lebih baik. Jadi lebih baik setelah itu. Kalau di luar itu pertandanya menurut dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi, itu yang pertama matahari paginya itu keluar dengan cerah dan langit menjadi kemerah-merahan, indah. Kemudian yang kedua malamnya itu malam yang sangat tenang dan damai. Anginnya semuanya. Dan yang ketiga itu udaranya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tapi bukan itu utamanya kan. Bukan hal di luar diri kita utamanya. Tapi utamanya diri kita nih mendapatkan apa enggak. Walaupun malamnya malam Lailatul Qadar kita enggak dapatkan sama aja. Jadi sekali dapat 80. Berarti 10 tahun aja berarti 800 tahun. Kan? Kalau kita dapat terus. Berturut-turut dapat ya? Berturut-turut. Nah itu Lailatul Qadar tuh berapa buah tapi kan kayak door prize toh? Iya. Maksudnya semua orang bisa dapat atau cuma satu orang? Semua orang dalam satu kali Ramadan. Enggak. Jadi bukan hanya khusus satu orang. Iya. Kalau satu orang nanti cuma satu orang mulia aja. Kita udah pasti gak dapat. Jadi itu, semua orang punya peluang. berarti itu ada hubungan sama itikaf dong, itikaf di masjid ya. Nah, itu salah satu. Kalau orang sering itikaf, apakah peluangnya lebih besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Benar. Jadi itikaf itu di masjid menurut para ulama itu melakukan segala ibadah di masjid. Di antaranya kemarin kita sempat bahas tuh muhasabah diri, introspeksi diri. Lainnya itu ya sholat, ngaji dan lain sebagainya. Itikaf di masjid itu peluangnya pasti jauh lebih besar. Lebih besar ya. Tapi nih ya, di suasana yang masih sulit seperti saat ini atau di suasana pada umumnya ada orang kan yang nggak mungkin iktikaf. Iya. Satpam. Kerja, lembur, dokter,
Iya. Oh, dokter ya standby harus. perawat, Perawat. IGD. Orang yang dapat program sahur. Iya. Lu ya Bang berarti Bang. Habib juga. Nah, itu adalah orang-orang yang insya Allah bisa jadi jalan dia mendapatkan Lailatul Qadar melalui hal-hal tersebut. Asalkan diniatkan sebagai ibadah gitu. Jadi menjaga Possatpam sebagai ibadah gitu. Kemudian menjaga pasien juga sebagai ibadah, menjalankan ceramah-ceramah sahur juga sebagai ibadah. Semuanya sebagai ibadah. Insya Allah itu jadi jalan kita. Berarti itikaf nggak harus di masjid berarti. Kalau Intinya. itikafnya itu di masjid, tapi untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar bisa juga dengan di berbagai tempat seandainya kita nggak bisa ke masjid. Walaupun kita lagi Ya, kerja gitu lagi tadi kerja ya. kan Oke. menjaga keamanan, kemudian menjaga orang sakit itu pahalanya sangat besar di sisi Allah karena iya kalau diniatkan ibadah dia dapat pahala ke Allah langsung dan dapat pahala ke sesama manusia. Jadi itu bisa banget jadi jalan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar.